Jadi yang gampang marah itu adalah orang yang lemah. Jadi jangan berpikir, oh dia kuat, buktinya kalau kesal orang nabok orang. No, kata Nabi, laisa syadid bisura'ah. Orang yang kuat itu bukan yang menangkan pertarungan ninju orang. Walakinna syadid man yamliku nafsahu dalam ghadab. Tapi kalau dia benar-benar kuat, yang bisa menguasai dirinya saat marah. Makanya itu kekuatan. Dan laki-laki disebut lebih kuat dari perempuan, salah satunya adalah bisa menjaga kalimat ini. Maka laki-laki yang gampang banget mengucapkan kalimat talak, lelaki yang lemah. Apa-apa tersinggung, cerai. Kalau perempuan masih dimaklumi, karena kata Imam Syafi'i, ya sekiranya hak talak itu diberikan kepada wanita, niscaya dia menceraikan suaminya 70 kali dalam sehari. Didik anak kita jangan sampai memiliki mental fly. Makanya disebut generasi yang lemah kalau menghadapi kesulitan fly. Yang disebut melemah menghadapi ujian kesulitan. Ya, baru mati lampu ya, langsung minta pindah. Mama, kita pindah ke Singapura aja ya. Indonesia begini amat. Siapa sih presidennya lah, jadi ada inian politik juga kamu gitu. Jadi jangan sampai anak kita belum apa-apa langsung fly. Mental ini mental yang buruk. Makanya Allah menegur Nabi Yunus karena punya mental ini. Karena baru menghadapi kaum Ninawa yang dalam tanda kutip nyebelin, tell me, ini kaum yang dikasih tahu tapi masih berulang maksiat, dia tinggalin. Surat Al-Anbiya 87 ya. Wadzannun idzaba mughadiban fazanna 'ala naqdur alaih. Ingatlah kalian dengan kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus yang dia tinggalin kaumnya dengan marah. Dia kesel, nih apaan nih punya kaum kayak gini, nggak prospektif, tell me, oh gitulah. Buat apa saya habis-habisan, mendingan cari kaum yang lain yang dikasih tahu langsung dengerin gitu. Mental itulah yang Allah tegur. Artinya bagi seorang pendakwah, penjuang, guru atau siapapun jangan punya mental ini. Ini bukan mental yang baik. Bukan sikap yang baik. Jadi jangan sampai jadi yang disebut ya dai-dai stroberi. Ortu stroberi gitu. Ortu stroberi itu modelnya kayak tadi. Anak baru ngeselin dikit, jangan panggil mama. Besoknya halo tante, ngambil tante lagi katanya, jangan panggil mama. Jadi ada orang tua yang karena kesel sama anak yang langsung bilang udah nggak sehari ini nggak mama akui kamu sebagai anak mama atau nggak apa-apa. Itu yang disebut namanya ortu stroberi. Guru stroberi juga gitu. Saya keluarkan kamu, bukan murid saya gitu. Sama. Belum apa-apa udah keluarin bukan murid saya. Karena tadi ortu stroberi, mental stroberi itu mental selalu ingin kalau nggak suka tinggalin aja lah, cari yang lain. Makanya Nabi Muhammad itu nggak meninggalkan kaumnya. Ya, walaupun yang ada dia menyelamatkan dirinya. Jadi hijrahnya Nabi, kalau mau Nabi itu mau bertinggal, tapi pun Nabi kembali lagi kan. Ya bukan ninggalin, ini nggak perspektif gitu. Mentalnya Nabi Muhammad tidak. Yang kedua disebut generasi yang lemah, disebut ad-dha'fu ala syahawat, lemah menghadapi ujian syahwat. Yaitu ketika seseorang dalam hal ini dia tidak mampu mengendalikan apa yang ada di luar dari rumahnya, di luar dari dirinya, maaf. Syahwat itu kan trigger yang ada di luar diri seseorang. Dan di antara ciri generasi yang mudah dalam hal ini lemah menghadapi ujian syahwat, yaitu generasi yang tidak bisa berkata tidak. Jadi kalau anak kita soleh, rajin sholat tuh jangan bangga dulu. Anak kita baca Quran jangan bangga dulu. Karena Abu Lahab, Abu Jahal juga mengakui Allah itu Tuhan. Tapi kenapa Abu Lahab, Abu Jahal itu dianggap kafir? Karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Jadi anak-anak yang rajin sholat itu bagus, tapi jangan sampai dia nggak bisa berkata tidak, diajak dugem malam-malam, diajak nonton film porno sama temannya, mabok bareng, narkoba. Makanya anak yang lemah itu anak yang nggak bisa berkata tidak. Campaign yang sekarang muncul di negeri ini kan say no to drugs, say no to corruption, say no to bullying. Kenapa say no? Karena disinyalir generasi hari ini tuh nggak bisa ngomong enggak.
Makanya waspadalah jika anak kita termasuk anak yang terbiasa ngomong terserah. Terserah mama. Kamu nanti lulus SD mau ke pesantren apa sekolah negeri? Terserah mama. Kamu nanti liburan mau ke pantai apa ke puncak? Terserah papa. Nanti kira-kira kamu mau ikut mama, cara mama papa? Terserah. Dan banyak orang tuh yang tertipu dengan bilang, anak saya mah taat banget sama saya Ustaz. Apa-apa terserah saya. Jangan GR, di balik kata terserah itu bisa jadi anak kita mengalami thinking shock atau lazy mind. Gegar berpikir atau malas mikir. Jadi anak-anak yang malas berpikir atau malas berpikir itu disebutkan apa? Apa-apa terserah. Dan repotnya kalau dibawa temennya, lu bisa nggak bro? Ada pengajian nih besok nih, musyawarah, gue mau ikut gue mah. Teman-teman bilang, bro, dugem yuk, gue mau ikut mah. Itu mental yang disebut generasi yang lemah. Makanya generasi yang tangguh bisa mengatakan, enggak, gue nggak mau. Sorry ya, gue nggak ikut ya. Ada tawaran, maaf nih yang para artis yang taruh film, sorry bro, kalau adegan itu gue nggak. Tapi kalau kita yang lemah, ya gue mau ikut dah. Yang penting mah jelas aja. Tapi kan lu ngaji, tapi ini juga beda nih, profesional. Jadi nggak bisa berkata tidak, itu kelemahan. Nah, anak-anak kita disebut generasi yang lemah, tidak bisa berkata tidak, lemah hadapi ujian syahwat. Yang ketiga disebut lemah adalah ad-dha'fu ala anil ghadab, lemah menghadapi ujian kemarahan. Gampang marah, emosional, senggol bacok. Ya, gampang nabok, tersinggung dikit lempar barang, lempar handphone. Yang terjadi generasi ini ternyata dididik dengan batang otak yang menebal, yaitu generasi reaktif. Batang otak itu bagian otak reptil yang membuat kita cepat merespon tanpa berpikir. Batang otak ini memang diciptakan Allah dalam rangka menjaga kereflekan kita dari bahaya. Contoh ketika lagi ngerem, lagi bawa mobil, tiba-tiba ada kucing lewat, ngerem, itu batang otak yang bekerja. Yang ada batang otak, ada otak korteks. Nih, korteks itu pusat berpikir, menimbang-nimbang. Makanya Allah ketika dalam situasi kita darurat itu pakai batang otak. Karena kalau pakai korteks, menimbang dulu, ngerem gak ya, ngerem ya. Kalau ngerem kira-kira deger, buru tabrak. Ya, kelamaan. Makanya ketika kita dilempar bot gitu, itu batang otak tuh. Nggak begini, kira-kira berapa nih? Kena nggak? Kena juga gitu. Refleks. Nah, batang otak itu disebut otak refleks. Nah, sayangnya otak refleks ini ada batas ketebalannya. Kalau tebel banget, maka apa-apa refleks. Tersinggung dikit sama istri, cerai. Itu orang yang kayak gini, gampang ngomong cerai, itu orang yang batang otaknya tebel. Emosional. Nah, yang kayak gini itu banyak. Itu generasi lemah tuh. Jadi yang gampang marah itu adalah orang yang lemah. Jadi jangan berpikir, oh dia kuat, buktinya kalau kesal orang nabok orang. No, kata Nabi, laisa syadid bisra'ah. Orang yang kuat itu bukan yang menangkan pertarungan ninju orang. Walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi kalau dia benar-benar kuat, yang bisa menguasai dirinya saat marah. Jadi kalau marah, makanya itu kekuatan, dan laki-laki disebut lebih kuat dari perempuan. Salah satunya adalah bisa menjaga kalimat ini. Maka laki-laki yang gampang banget ngucapin kalimat talak, lelaki yang lemah. Apa-apa tersinggung, cerai. Kalau perempuan masih dimaklumi, karena kata Imam Syafi'i, ya sekiranya hak talak itu diberikan kepada wanita, niscaya dia menceraikan suaminya 70 kali dalam sehari. Tuh, makanya kenapa hikmah wanita itu nggak dapat hak talak, karena kalau tersinggung dikit langsung ya Tupperware hilang, cerai. Ya gitu ya, itu ya gitu ya, ketinggalan cerai. Tupperware yang kelihatan aja kok hilangkan, apalagi ikatan cinta kita, Allah. Jadi yang kayak gini, kenapa? Makanya perempuan itu, hukum Islam itu adil. Komposisi Allah menciptakan bagaimana otak manusia itu, laki perempuan itu berbeda. Nah, kalau laki-laki nggak dijaga kekuatannya, jadi dididik dengan cara yang salah tadi, jadi emosional, gampang marah, akhirnya tadi
Ya ada yang menyesal gitu ya. Tapi hukum nggak bisa berubah. Ada yang di WA saya maksa Ustaz, saya udah terlanjur marah, ucapin talak 3, bisa nggak didiskon? Lo bilang kalau saya jualan talak, iya saya bilang. Ini talak mas, bukan salak saya bilang. Jadi dia enak aja, udah ngucap talak 3, minta fatwa dari Ustadz, minta didiskon. Kalau dihitung 1 aja bisa nggak Ustadz? Ya salah sendiri, kenapa berani-beraninya ngomong itu? Ya saya juga nggak tahu, saya ini gampang marah. Ini udah kesekian kali, apalagi udah sekian kali, berarti sebenarnya yang kemarin udah ditalak. Ini mungkin bisa jadi. Jadi sebenarnya kalau dihitung talak dia udah ke 100 nih saya bilang. Jadi sebenarnya kemarin-kemarin udah bukan suami, bukan istri kamu saya bilang. Dia mengakui itu. Jadi kata kuncinya kalau generasi lemah itu tidak bisa mengendalikan diri saat kesulitan, saat syahwat, lemah menghadapi syahwat dan lemah menghadapi kemarahan. Ini kurikulum pendidikan pengasuhan di sini.